Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triyudono. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang pengantar keperawatan paliatif. Sebelum masuk ke sub pokok bahasan di keperawatan paliatif, terlebih dahulu kita tahu tentang tujuan dari manfaat pembelajaran di mata kuliah pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tentang palliative care pada kasus-kasus tertentu. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi dari perawatan paliatif. Yang berikutnya, mahasiswa dapat mengetahui tentang masalah-masalah yang sering muncul pada gangguan paliatif. Yang berikutnya, mahasiswa dapat mengetahui tentang tujuan dari perawatan paliatif. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui tentang sasaran dan kebijakan perawatan paliatif. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui tentang jenis-jenis kegiatan khususnya pada perawatan paliatif. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui tentang perawatan paliatif dan sumber daya manusia. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk contoh-contoh kasus di perawatan paliatif, yang pertama pada kasus-kasus dengan gangguan diabetes mellitus. Tentunya pada pasien dengan diabetes mellitus atau gangguan metabolisme, kasus ini sangat kompleks, apalagi pada pasien DM dengan DM yang sudah kronis. Tentunya pasien ini banyak sekali komplikasi yang terjadi. Salah satunya adalah luka ulkus atau gangren pada pasien DM. Nah, pada kasus-kasus DM dengan luka ulkus, maka pasien ini sangat membutuhkan perawatan paliatif yang harus selalu merawat setiap hari. Yang kedua, pasien gagal ginjal. Tentunya tahu ya, pasien gagal ginjal itu kondisinya semakin hari semakin kondisinya kalau tidak terjaga maka akan memburuk. Ya, setiap minggu harus hemodialisa, seminggu sekali, seminggu 2 kali, maka harus didukung dengan perawatan paliatif untuk meningkatkan harga diri pasien, ya, semangat pasien, dan yang lain. Kemudian pasien-pasien gagal jantung, pasien kanker, sama ya, pasien kanker itu kondisinya apabila pasien kanker dengan stadium lanjut, ya stadium 4, maka komplikasi yang terjadi juga sangat banyak. Dan tentunya dengan pengobatan-pengobatan yang dilakukan pada pasien kanker, contohnya pengobatan kemoterapi, radioterapi yang akan menimbulkan banyak efek yang terjadi pada pasien tersebut, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan atau perawatan paliatif. Kemudian pasien dengan HIV/AIDS, pasien dengan leukemia atau kanker darah, kemudian pasien COPD atau pasien-pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Ya, biasanya pasien ini keluhannya adalah sesak napas yang semakin lama semakin memperburuk keluhan atau kondisi pasien. Kemudian pasien-pasien dengan Alzheimer ataupun pasien-pasien dengan gangguan Parkinson, khususnya pada lansia-lansia. Nah, pada kasus-kasus tersebut ini adalah contoh sebagian kasus kecil yang perlu dilakukan perawatan palliative care. Masih banyak kasus-kasus yang lain tentunya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang definisi dari perawatan paliatif. Ya. Perawatan paliatif merupakan perawatan
yang melakukan dengan pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa. Melalui pencegahan dan peniadaan, melalui identifikasi dini, penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Ya. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan perawatan paliatif ini adalah suatu pendekatan ya kepada pasien, baik itu secara psikologis, fisik, ya, spiritual, ya untuk meningkatkan kondisi pasien, ya di mana kehidupan pasien pada saat dia menjalani sakitnya, dia mempunyai kualitas hidup yang baik, seperti itu. Palliative home care adalah suatu pelayanan perawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien oleh tenaga paliatif dan atau keluarga atas bimbingan dan pengawasan tenaga paliatif. Jadi paliatif ini itu bisa dilakukan tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga bisa dilakukan di rumah pasien. Ya, tentunya dengan pengawasan-pengawasan oleh tenaga-tenaga ahli. Bisa oleh dokter yang merawat, atau perawat sendiri, atau mungkin tenaga-tenaga dukungan keluarga, atau keluarga, caregiver, dan yang lain-lainnya. Kemudian permasalahan yang sering muncul yang terjadi pada gangguan-gangguan ya dengan perawatan paliatif. Ya, meliputi yang pertama adalah masalah psikologis. Ya, tentunya pasien-pasien dengan gangguan yang tadi sudah disebutkan di atas, DM, ya, CHF, gagal jantung, gagal ginjal, ya, itu pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis yang lama, yang menahun. Tentunya masalah psikologis yang pertama biasanya adalah depresi atau cemas karena dia sudah bosan untuk melakukan pengobatan ya, karena penyakitnya tidak kurun sembuh. Akhirnya dia merasa putus asa, biasanya pasien seperti ini. Maka kita butuh dukungan psikologis ya untuk meningkatkan secara psikis. Kemudian masalah fisik ya. Tentunya masalah fisik ini menjadi perhatian utama pada kasus-kasus dengan gangguan paliatif. Pada kasus-kasus yang tadi disebutkan di atas, banyak sekali gangguan fisik. Salah satunya adalah nyeri. Ya, nyeri biasanya nyeri akut maupun nyeri kronis. Yang paling sering muncul adalah nyeri kronis. Ya, pada kasus-kasus paliatif, nyeri kronis ini akan sering muncul dan biasanya pasien merasa tidak nyaman setiap hari untuk merasakan nyeri yang muncul. Ya, bisa nyeri, bisa sesak napas yang setiap hari muncul, ya, bisa juga gangguan pusing, mual, muntah, tidak nafsu makan, ya, dan masih banyak gangguan-gangguan lain dari segi fisik tentunya. Ya. Ini menjadi tantangan dari kita sebagai perawat atau tenaga medis yang nantinya bisa melakukan perawatan paliatif khususnya untuk menangani masalah-masalah fisik terutama. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan sosial. Ya, tentunya pasien-pasien dengan gangguan paliatif ya akan merasa hubungan sosialnya akan berkurang karena dia pasien ini menghabiskan waktunya biasanya untuk berobat ke rumah sakit, ya, kemudian kontrol, ya, kemudian melakukan bimbingan konseling dan sebagainya, sehingga hubungan interaksi sosial itu sangat berkurang.
Kemudian gangguan konsep diri. Ya, konsep diri ini ada beberapa hal di dalamnya. Ada citra diri, ada gambaran diri, ada harga diri, ada peran. Nah, itu yang akan terjadi pada kasus-kasus dengan gangguan paliatif. Kemudian masalah dukungan keluarga. Ya, tentunya keluarga ini adalah orang terdekat di mana pasien ini mendapatkan perawatan, tentunya di rumah. Ya, apabila dukungan keluarganya tinggi, maka pasien ini akan termotivasi dan semangat untuk melakukan pengobatan atau perawatan-perawatan secara bertahap. Dan akan tetapi kalau dukungan keluarga ini rendah, maka pasien ini akan gampang putus asa, ya, sehingga pasien ini merasa tidak diperhatikan. Kemudian masalah aspek di spiritual, ya tentunya dengan sakit yang dirasakan oleh pasien yang terus-menerus, yang merasakan nyeri, kondisinya yang merasakan tidak nyaman, maka aspek spiritualnya menjadi berkurang. Ya. Tidak bisa melakukan ibadah, ya. Kemudian berangkat ke tempat-tempat kajian itu sangat berkurang. Itu permasalahan-permasalahan yang mungkin sering muncul pada kasus-kasus palliative care. Tujuan dari palliative care ini yang pertama adalah untuk membantu pasien yang sudah mendekati ajalnya agar pasien aktif dan dapat bertahan hidup selama mungkin. Yang kedua, pasien terminal tetap dalam keadaan yang nyaman dan dapat meninggal dunia dengan baik dan tenang. Kemudian, sasaran kebijakan pelayanan paliatif. Yang pertama, sasaran ini ditunjukkan ke seluruh pasien, baik itu dewasa dan anak, dan anggota keluarga, lingkungan yang memerlukan perawatan paliatif dimanapun pasien ini berada. Yang kedua, pelaksana perawatan paliatif terdiri dari dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan tenaga-tenaga yang terkait lainnya. Institusi-institusi yang terkait, misalnya rumah sakit, pemerintah, puskesmas, rumah perawatan, hospis, dan pelayanan-pelayanan fasilitas dari pemerintah atau swasta yang lain. Untuk jenis kegiatan perawatan paliatif, yang pertama adalah penata laksanaan nyeri kronis yang tadi sudah dibahas di awal. Masalah yang muncul adalah nyeri. Jadi salah satu tindakannya adalah penata laksanaan nyeri kronis. Ya. Nanti bisa kolaborasi antara perawat dengan dokter, mungkin dengan diberikan terapi-terapi medis atau terapi-terapi obat untuk menurunkan nyerinya. Kemudian penata laksanaan keluhan fisik lainnya, tadi contohnya sesak napas, ya, atau pemberian oksigenasi. Jadi pasien ini harus diberikan oksigen, disediakan oksigen di rumah, contohnya seperti itu. Kemudian asuhan keperawatan, yaitu terkait dengan dukungan psikologis, bagaimana cara meningkatkan psikis pasien, memotivasi, kemudian dukungan sosial, kultural, spiritual, ya, dukungan persiapan selama masa duka cita. Kemudian sumber daya manusia, pelaksanaan perawatan paliatif adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, rohaniawan, keluarga, dan relawan. Jadi siapapun yang bisa melakukan perawatan paliatif adalah sebagai bagian dari perawatan paliatif tersebut. Kriteria pelaksanaan perawatan paliatif adalah telah mengikuti pendidikan pelatihan perawatan paliatif dan telah mendapatkan sertifikat. Ini yang dianjurkan untuk bagaimana cara menangani pasien-pasien dengan perawatan paliatif, ya, yang sudah bersertifikat.
Kemudian pendidikan formal spesialis paliatif atau ilmu-ilmu kedokteran paliatif. Ya, baik. Untuk tempat melakukan perawatan paliatif di sini tadi sudah disebutkan ada rumah sakit. Ya, rumah sakit biasanya pasien datang untuk pengobatan ataupun untuk konseling. Kemudian puskesmas atau rawat jalan, kemudian rumah singgah atau panti dan hospis atau rumah pasien itu sendiri. Jadi dimanapun pasien bisa untuk dilakukan perawatan paliatif. Ya. Jadi mungkin itu pembahasan di topik pertemuan hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa sudah memahami tentang perawatan paliatif, ya, kemudian kasus-kasus yang mungkin perlu dilakukan perawatan paliatif, manfaat, tujuan, ya, bentuk pelayanan, ya, kemudian tempat-tempat pelayanan dan siapa saja yang boleh melakukan tindakan perawatan paliatif. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kita nanti lanjutkan di perkuliahan di pertemuan kedua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.